Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musannafat. Saya peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil tahun 2026 angkatan 5 kelompok 3 Kabupaten Sarolangun. Saya bekerja di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarolangun sebagai Peranata Komputer Ahli Pertama. Kali ini saya akan menampilkan video kegiatan aktualisasi saya selama masa habituasi. Kegiatan pertama, konsultasi dengan mentor terkait pembuatan chatbot ADIS. Pada tahapan ini, saya mendapatkan dukungan dan masukan dari mentor terkait dengan aktualisasi saya. Ada beberapa tahapan di kegiatan pertama. 1. Membuat surat persetujuan. 2. Menghubungi mentor. 3. Menemui mentor. 4. Mencatat masukan mentor. 5. Meminta persetujuan dari mentor. Kegiatan kedua, melakukan pengumpulan jenis layanan dan persyaratan administrasi. Dalam kegiatan ini, saya melakukan kunjungan ke bidang-bidang untuk mengumpulkan persyaratan administrasi. Ada beberapa tahapan di kegiatan ini. 1. Mengidentifikasi jenis layanan administrasi. 2. Mengumpulkan jenis persyaratan dari masing-masing bidang. 3. Mengelompokkan dan memverifikasi data. 4. Menyusun jenis layanan terstruktur. Hasil dari kegiatan kedua adalah diperolehnya seluruh persyaratan administrasi dari berbagai bidang yang kemudian dirangkum secara sistematis dalam bentuk tabel. Kegiatan ketiga, perancangan konsep dan alur layanan chatbot WhatsApp. Pada kegiatan ketiga, saya memiliki 4 tahap. Tahap pertama, menyusun alur layanan chatbot. Langkah pertama yang saya lakukan adalah menyusun alur layanan atau flowchart. Sebagai penata komputer, saya harus memastikan logika sistem berjalan efisien, mulai dari pesan masuk hingga informasi diterima oleh guru dan tenaga kependidikan secara otomatis. Tahap kedua, menentukan menu dan respon chatbot. Saya mengubah dokumen persyaratan administrasi yang kompleks menjadi format pesan digital yang ringkas dan mudah dipahami. Tahap ketiga, menyusun SOP pelayanan digital sederhana. Agar inovasi ini memiliki landasan hukum dan prosedur yang jelas, saya menyusun standar operasional prosedur atau SOP. Dokumen ini menjadi panduan baku bagi pengguna dalam berinteraksi dengan sistem, sekaligus pedoman bagi pengelola dalam menjaga kualitas layanan. Tahap keempat, validasi konsep dengan mentor. Kegiatan ini ditutup dengan melakukan konsultasi dan validasi konsep bersama mentor. Masukan dan persetujuan dari mentor sangat krusial untuk memastikan bahwa rancangan chatbot ini sudah sesuai dengan kebutuhan pelayanan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarolangun. Memasuki kegiatan keempat, yaitu inti dari aktualisasi ini, membangun chatbot ADIS sebagai layanan informasi administrasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarolangun. Dalam prosesnya, saya sempat menghadapi berbagai kendala untuk menciptakan sistem yang efisien, efektif, dan berkelanjutan. Setelah mencoba berbagai macam teknologi, akhirnya saya memilih menggunakan N8N sebagai dasar chatbot saya. N8N adalah sebuah workflow automation tool berbasis low code yang berfungsi untuk menghubungkan berbagai aplikasi dalam satu alur kerja otomatis. Saya memilih N8N karena memiliki fleksibilitas tinggi, efisiensi biaya karena bersifat open source, serta menjamin privasi data karena dapat dikelola di server sendiri. Ada beberapa tahapan di kegiatan keempat ini. Yang pertama, pembuatan chatbot. Pada tahapan pertama, saya melakukan pembuatan chatbot menggunakan kombinasi N8N dan WAHA. Di sini saya membangun logika sistem dan alur kerja otomasi agar chatbot dapat berfungsi sebagai asisten digital yang mampu merespon pesan pengguna secara real time. Tahap kedua, input data layanan dan persyaratan. Selanjutnya, saya melakukan input data, layanan, dan persyaratan administrasi. Seluruh data tersebut saya simpan di Google Sheet yang berfungsi sebagai basis data utama. Penggunaan Google Sheet ini bertujuan agar pengolahan data menjadi lebih sistematis dan dapat memudahkan admin dinas dalam memperbarui informasi di masa akan datang. Tahap ketiga, pengujian internal sistem. Tahap ketiga adalah pengujian internal sistem. Pada tahap ini, saya melakukan simulasi penggunaan chatbot secara mandiri untuk memastikan seluruh fitur berjalan dengan baik. Saya menguji setiap navigasi menu, kecepatan respon sistem, hingga akurasi data yang ditampilkan. Proses pengujian internal ini sangat penting untuk mendeteksi dan memperbaiki kendala teknis lebih awal, sehingga saat layanan chatbot ADIS digunakan oleh guru dan tenaga kependidikan, sistem sudah dalam keadaan stabil, efektif, dan siap memberikan informasi yang akurat. Tahap keempat, penyempurnaan chatbot.
Di sini saya memperbaiki serta menyempurnakan pada beberapa logika chatbot, di antaranya penambahan fitur anti-spam. Memasuki kegiatan kelima, saya melakukan sosialisasi penggunaan chatbot ADIS kepada guru dan tenaga kependidikan. Tahap pertama dimulai dengan membuat video tutorial penggunaan chatbot. Dalam pembuatan video ini, saya berkolaborasi dengan rekan-rekan kerja di kantor untuk memperagakan kemudahan akses layanan ADIS melalui perangkat smartphone. Melalui video tutorial ini, saya ingin memberikan panduan visual yang sederhana dan menarik, sehingga para guru dan tenaga kependidikan di Kabupaten Sarawangun dapat memahami cara berinteraksi dengan sistem mulai dari tahap awal hingga mendapatkan informasi yang dibutuhkan secara mandiri. Tahap kedua dan ketiga, sosialisasi kepada guru dan tenaga kependidikan sekaligus uji coba chatbot oleh pengguna. Pada tahapan ini, saya melakukan sosialisasi secara langsung untuk memperkenalkan chatbot ADIS sebagai solusi praktis dalam mengakses informasi administrasi secara mandiri. Saya menjelaskan kepada guru dan tenaga kependidikan mengenai kemudahan fitur digital ini yang dapat diakses kapan saja tanpa harus datang langsung ke dinas. Setelah sosialisasi, kegiatan dilanjutkan dengan uji coba chatbot oleh pengguna secara real time. Di sini, para GTK mencoba berinteraksi langsung dengan sistem, mulai dari mengirim pesan pemicu hingga menerima informasi persyaratan yang mereka butuhkan. Proses ini bertujuan untuk melihat pengalaman pengguna secara langsung serta memastikan bahwa layanan yang saya bangun benar-benar efektif dan mudah dioperasikan untuk mempermudah urusan administrasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarawangun. Tahap keempat, pengumpulan masukan pengguna. Saya meminta tanggapan dan saran dari para guru dan tenaga kependidikan yang telah mencoba chatbot ADIS. Masukan ini sangat berharga sebagai bahan evaluasi untuk mengembangkan dan menyempurnakan kualitas layanan administrasi digital Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarawangun. Sampai pada tahapan terakhir, yaitu evaluasi dan perbaikan layanan. Berdasarkan masukan yang telah dikumpulkan, saya melakukan analisis dan penyempurnaan pada sistem chatbot ADIS untuk memastikan seluruh fitur berjalan lebih optimal dan responsif. Evaluasi ini menjadi langkah penutup untuk memastikan bahwa inovasi layanan informasi administrasi digital tidak hanya berfungsi dengan baik saat ini, tetapi juga siap memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi seluruh guru dan tenaga kependidikan Kabupaten Sarawangun. Dengan semangat transformasi digital, chatbot ADIS siap mewujudkan pelayanan yang lebih profesional, akuntabel, dan transparan.